Salam sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui saat teduh hari ini dengan tema Tahayul Rohani. Kita akan merenungkan tema ini melalui bacaan Alkitab yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 40.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang Maha Dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, "Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh." Sahabat-sahabat Kristus, kita mungkin pernah menyaksikan dalam film-film horor bagaimana kitab suci atau simbol-simbol agama digunakan untuk membuat setan takut dan tak berdaya. Entah dipengaruhi film semacam itu atau tradisi keluarga, ada orang Kristiani yang melakukan hal serupa. Mereka memasang salib di rumahnya dengan harapan rumah tersebut akan terlindungi dari gangguan setan. Beberapa orang akan merasa sangat tenang ketika tidur didampingi Alkitab. Sahabat-sahabat Kristus, dalam bacaan hari ini tua-tua Israel mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menyertai mereka dalam peperangan. Sebenarnya mereka telah mengarahkan pikiran kepada pribadi yang tepat.
Sayangnya, mereka lalu mengambil kesimpulan yang salah. Dengan cepat mereka mencari sesuatu untuk membuat mereka tenang. Mereka mendatangkan benda suci, yakni tabut perjanjian, diiringi orang-orang suci, yakni para imam, Hofni dan Pinehas. Pikir mereka benda-benda itu dapat membuat Tuhan datang dan melepaskan mereka. Mereka termakan dengan tahayul rohani, sama seperti musuh mereka yang juga sangat takut dengan tabut tersebut. Hasilnya, kekalahan mereka justru makin parah. Sahabat-sahabat Kristus, ternyata orang-orang suci dan benda suci tidak dapat menolong mereka. Tak jarang kita pun menghadapi kesulitan hidup bab peperangan setiap hari. Kala mencari perasaan tenang dan kemenangan, kepada apa atau siapa kita menaruh harap? Apakah benda atau pribadi tertentu yang justru bukan Tuhan menjadi tempat kita bertumpu? Hati-hati dengan tahayul rohani yang membuat kita menghilangkan sesuatu dan menyakiti hati Tuhan. Kala kita perlu rasa aman dan tenang, kepada Tuhan saja sepatutnya kita datang. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.